Kalau di sisi keuangan itu untuk memperluas wadah kita untuk menerima rezeki, salah satunya adalah mempelajari skill baru memang. Oh. Jadi wadah kita jadi lebih luas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level Up People, gimana kabarnya hari ini? Semoga Level Up People dimanapun berada hari ini dan nonton podcast dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat yang memang Tuhan perkenankan untuk Level Up People semuanya. Dan hari ini spesial banget Level Up People. Di hadapan sepakat telur, karetnya 2. Berarti pedas biasanya ya. Hari ini spesial banget ya people. Kalau biasanya di podcast.id saya tuh nge-host ada seorang di depan saya ini. Kalau Level Up People tonton di beberapa episode awal kita, seorang yang di depan saya ini ngomongin banget tentang uang. Money. Tapi sekarang enggak dulu dah. Oh, sekarang enggak dulu ya. Apa udah berlebihan money-nya? Amin. Atau bisa jadi ada yang udah sudah di aplikasi sama Level People, dan Level People udah maninya sudah beri kecukupan. Amin. Boleh ditransfer ke sini ya. Enggak ya. Level People, nanti kita akan ngobrol banyak nih sama Mas Pras. Di episode kali ini kita mau ngomongin suatu hal yang belakangan lagi rame nih Mas Pras. Ini kalau nggak salah beberapa minggu terakhir ini lagi rame banget tentang sebuah fenomena di mana kondisi ada sebagian. Tahu deh kayaknya saya. Nah, ada fenomena tuh yang sebagian karyawan mereka lebih memilih bertahan dengan kondisi ketidaksukaan mereka. Mereka lebih memilih bertahan dengan pekerjaannya saat ini. Atau mungkin Level People di rumah juga pernah dengar tahu. Ini fenomena yang namanya job hugging. Memeluk pekerjaan. Oh iya dong. Iya dong. Dan kenapa pekerjaan itu dipeluk? Bisakah pekerjaan itu dilepas? Dan kita akan ngobrolin ini Level Up People masih dengan Mas Pras. Kita akan ngobrolin sampai beberapa menit ke depan. So disiapin dulu sahabat-sahabat semuanya, Level Up People semuanya. Apapun yang membuat Level Up People lebih nyaman, lebih enjoy selama nonton podcast.id, disiapin dulu yuk. Karena bisa jadi akan ada banyak insight-insight yang bisa Level Up People bawa pulang, dan ini bisa jadi salah satu hal yang bisa menstimulus Level Up People untuk tetap naik kelas. Naik level. Ya Allah, harus magang ya. Nah, Level Up People, yuk kalau gitu kita ngobrol aja. Kita ngobrol aja. Mas Pras. Ini kan tadi kan udah di-spill nih ya. Ada fenomena. Jadi saya nih yang jadi narasumber. Kita ngobrol loh ya. Level People ini kita ngobrol ya. Anggap kita ngobrol ya. Nah, Mas Pras, kalau mungkin Mas Pras juga sempat update juga nih, ngikutin beberapa perkembangan terakhir. Ada sebuah fenomena yang saat ini sedang lagi rame-ramenya sebenarnya. Tepatnya memang beberapa minggu terakhir lah. Karena kalau kita lihat di beberapa media sosial itu sampai diulas, ditayangkan media-media cukup besar. Ada Tempo di sana, ada Kompas juga yang udah ngulas juga tentang fenomena si job hugging ini. Sederhananya kalau Level People nanti mau baca lebih dalam tentang job hugging ini, sederhananya adalah seorang yang seperti tertawan yang di mana dia dengan pekerjaan terpenjara lebih tepatnya. Dia udah ngerasa tuh pekerjaannya kayak udah gak nyaman-nyaman banget buat dia. Entah karena lingkungannya, karena atasannya, atau mungkin juga karena load pekerjaannya. Tapi seolah-olah tidak punya pilihan untuk mencari satu hal yang baru, ada tantangan yang baru. Dan akhirnya memilih untuk bertahan. Itu penjara tadi kalau katanya Mas Ros. Tapi Mas Ros tahu gak sih kalau Level People juga tahu gak sih kalau misalkan job hugging ini nih fenomena yang rasanya kalau dari kita mundur di beberapa bulan terakhir ini tuh kayak fenomena yang fenomena yang muncul sebelumnya. Mungkin Level People sama Mas Ros pernah dengar ada yang namanya quiet quitting. Apa tuh? Nah, ini juga sebuah Jangan kasih saya bahasa Inggris. Ini tuh fenomena yang gini Mas Pras.
ini tuh fenomena yang hadir karena respon dari dulu tuh ada, kalau Level Up People masih inget kalau nggak salah ini beberapa video awal sempat dibahas juga sama Ko Samsul Hatta. Ini tuh hadir karena adanya respon dari hustle culture di mana bekerja itu secara berlebihan. Orang itu menganggap kalau 8 to 5 atau 9 to 5 itu bukan sesuatu hal yang normal. Harusnya Sebenarnya sih itu harusnya normal ya. normal Kan? Nah, karena si hustle culture ini memang fenomena bekerja itu yang berlebihan. Bahkan kalau nggak ada lembur itu rasanya ada yang aneh gitu. Nah, fenomena quiet quitting ini hadir merespon hal itu, di mana ada sebagian karyawan yang dia memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya hanya di batas batas bawah aja. Dia menolak untuk bekerja overtime. Terus juga ya udah kerjain apa yang jadi job desk-nya aja. Jadi tidak berkenan untuk berinovasi, terus juga nggak berkenan untuk menghadirkan antusiasme di pekerjaannya. Fenomena itu sempat itu juga sempat ramai juga tuh, Mas Pras. Cuman beberapa bulan yang lalu lah. Setelah fenomena quiet quitting, ada fenomena lagi namanya quiet firing. Itu fenomena yang kalau diangkat itu jadi taktik perusahaan untuk membuat karyawannya resign. Sederhana. Kalau misalkan ya para people di rumah ada yang pernah merasa ada di kondisi itu, coba mungkin ini disadari, ini nama fenomenanya guys. Jadi ada namanya fenomena itu quiet firing, di mana perusahaan ini taktik perusahaan untuk ngebuat karyawannya tuh resign dengan sendirinya. Terkesan licik ya. Itu dia. Caranya mungkin banyak ya, Mas Pras ya. Dibikin nggak betah. Dibikin nggak betah. Terus tidak diberikan pekerjaan. Tapi tetap ada orangnya di situ. Atau mungkin juga dimutasi. Jauh gitu ya, ke Indonesia terdepan. Ya udah berbatasan tuh sama Indonesia terdepan tuh di mana ya? Perbatasan sama Malaysia atau sama Papua Nugini. Di sana ngapain bercocok tanam? Enggak dong. Maksudnya di job-job yang memang bukan sesuai dengan keahliannya bisa jadi. Apa hubungan sama job hugging? Nah, apa hubungannya dengan job hugging? Job hugging ini pada akhirnya dia muncul sebagai sebuah fenomena yang rasanya fenomena ini tuh kok seolah-olah nggak selesai ya, Mas Pras. Akan selalu ada fenomena baru seolah-olah, dari mulai fenomena quieting, quiet firing, sekarang ada istilah lagi job hugging. Nah, yang mau kita obrolin hari ini, Mas Pras, sebenarnya fenomena ini itu lahir kan memang karena ada respon, ada yang menstimulus. Nah, menariknya kalau kita mau akan ngebahas lebih dalam tentang si job hugging ini nih. Kalau job quieting dan job firing ini kita nggak bahas hari ini karena ini memang fenomena yang lahir sebelum-sebelumnya. Iya. Job hugging ini memang lagi rame banget nih. Kalau Level Up People sadar gitu, ini baru beberapa minggu yang lalu ini lagi di sharing banget, lagi diangkat banget beritanya sama beberapa media-media di Indonesia. Jadi fenomena itu awalnya ada di Amerika Serikat, Mas Pras. Dan Level Up People Amerika ya. Ini tuh lagi rame banget karena dari sebuah penelitiannya si Conferry, dia dari konsultan manajemen, dia merilis sebuah data bahwa ternyata angka angka resign di Amerika itu after pandemi itu turun drastis banget. Bahkan kalau menurut data dari si Conferry ini, dia bilang bahwa angka resign di Amerika tuh hanya sebatas 2%. Saat ini 2%. Saat ini. Menurun ya? Ya, menurun tuh drastis banget. Dan ternyata Level People tahu nggak sih, Mas Pras? Ternyata fenomena ini tuh juga memang lagi rame banget. Kenapa rame banget dibahas? Karena fenomena ini hadir berkat dari stimulus yang saat ini juga sedang terjadi hampir di seluruh dunia. Salah satunya adalah, mungkin Level People di rumah juga setuju nih, kalau misalkan yang hari ini bisa melewati pandemi kemarin, rasanya melihat pekerjaan jadi jauh lebih realistis.
Ya. Iya gak sih Mas Pras? Tertampal realita. Tertampar realita. Soalnya kan jadi kayak gitu ya. Bahkan kalau dulu mungkin sebelum adanya pandemi, kayaknya keluar masuk Nyari lagi, keluar, nyari lagi. kayak santai-santai aja. Apalagi untuk sebagian orang tuh yang merasa bahwa kompetensi saya di atas rata-rata nih. Kayaknya kalau saya keluar juga banyak kok yang mau nambung. Ternyata After pandemi itu merubah banyak hal Mas Pras. Iya. Ditambah lagi, kenapa di Indonesia pada akhirnya rame beberapa minggu belakangan ini? Salah satunya adalah mungkin level people masih segar di ingatannya fenomena job fair. Oh ya, yang ribuan apa ratusan ribu untuk melamar sebuah pekerjaan itu. Iya. Itu kan jadi fenomena yang rasanya itu. Oh, mungkin itu juga yang memicu job hugging kali ya. Yes. Akhirnya ngelihat banyak orang yang ngelamar yang diterima hanya sedikit, kayaknya kalau udah dapat kerjaan mau keluar tuh kayaknya waduh, sayang nih rebutan sama ratusan ribu lagi nih mikirnya kan. Bener. Akhirnya yang tertanam di kepala kan itu karena ngelihat postingan-postingan di sosial media. Segitu banyaknya orang yang ngelamar, yang diterima dari ratusan ribu yang diterima cuma 2.000 misalkan ya. Ya. Oh, yang tertanam di kepala, kalau gue keluar nanti gue rebutan. Iya. Dan belum tentu keterima juga. Itu dia. Udahlah panas-panasan. Akhirnya memicu job hugging, akhirnya dia bertahan untuk di tempat kerja yang saat ini walaupun tidak menyenangkan buat dia. Belum lagi sebenarnya ada beberapa faktor juga nih Mas Pras. Tadi kan satu itu nih ya fenomena yang job fair. Terus juga kondisi negara kita saat ini yang semuanya belum stabil ya, belum stabil. Semuanya serba nggak pasti. Belum lagi kalau yang terakhir ini kan mungkin level people juga ngikutin berita-berita terakhir ya tentang kebijakan dari Kementerian SDM yang tanda kutip adalah mau memonopoli minyak BBM. BBM. Ya itu kan dari SPBU swasta pun jadinya banyak yang di layout lah ya. Iya. Bahkan kalau nggak salah berita terakhirnya itu salah satu SPBU swasta sudah memutuskan bahwa 2026 mereka terakhir di Indonesia. Waduh. Bayangin loh, dia punya 200 SPBU tersebar. Dari satu aja bisa 10 orang misalkan. Kali 200. Itu baru yang ada di SPBU-nya ya. Iya. Belum yang di balik SPBU-nya. Supir tangkinya kah? Belum yang jaga kilangnya kah? Belum dijaga kilang itu kan biasa pasti tuh mereka makanannya terjamin. Belum yang masaknya di sana. Kepikiran gak sih akan berapa ribu orang yang kena layoff? Itu baru dari satu loh. Sedangkan kita SPBU swasta tuh gak satu kan. Masih ada beberapa. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning gitu ya. Jadi kayak partai. Nah, menariknya fenomena ini juga jadi rasanya cukup jadi stimulus juga nih buat teman-teman yang pada akhirnya saat ini tanda kutip adalah terpenjara dalam job hugging. Dengan kondisi ekonomi. Kalau seandainya nih saya tembak nih Mas Fajar dalam kondisi terjebak dalam job hugging. Apa sih yang Mas Fajar akan lakukan? Mengambil keputusan untuk tetap bekerja di situ dengan kondisi yang mungkin kurang menyenangkan. Karena kan kondisinya di mana dia mungkin lingkungan kerjanya kurang menyaman, diomongin atau dijelek-jelekin atau atau mungkin atasannya yang kurang mengenakan, atau mungkin dari gajinya belum mencukupi. Tapi kalau seandainya dia keluar, belum tentu dia bisa ada yang mau nampung lagi nih. Iya, benar. Nah, kalau seandainya Mas Fajar dalam kondisi itu, gimana? Sebentar, saya atur bangkunya dulu ya. Repot kayaknya ya. Ini bangkunya soalnya naik turun guys. Saya turunin kejauhan. Nah, Mas Pras, thank you udah nanya itu. Level up people di rumah,
sebelum kalau itu terjadi sama saya gitu ya, sebelum saya ambil ini biar mungkin ya jadi inspirasi teman-teman semua yang di rumah. Oh iya, bisa seperti itu juga ya. Benar. Mungkin ya. Jadi level of people sebelum saya coba, kalau dari sudut pandang saya sebagai karyawan misalkan yang saat ini sedang bekerja dan sedang merasakan job hugging, saya mau coba kita ambil 2 point of view nih Mas Pras. Yang pertama dari point of view perusahaan dulu nih. Entah ini perusahaan sebagai organisasi atau misalkan perusahaan ini diwakili oleh leadernya. Oke. Kayak ini nanti level of people boleh coba diambil point of view menurut level of people ya. Ini kalau dari segi perusahaan atau organisasi ataupun dengan sisi leadernya, dan yang kedua adalah dari point of view sebagai karyawan. Nah, kalau sebagai point of view-nya perusahaan atau organisasi atau leaders, mereka tuh perlu peka dulu. Adanya job hugging, perusahaan, organisasi, leaders tuh perlu peka. Adanya job hugging ini, ketika mereka tidak peka dengan fenomena ini, mereka akan istilahnya itu mereka akan tertipu, seolah-olah karyawan yang bertahan itu bentuk dari loyalitas kerja. Oh, dia bertahan karena dia loyal nih gitu. Nah, benar. Padahal sebenarnya sedang job hugging. Oh, dia memaksakan dirinya untuk tetap bekerja, yang padahal sebenarnya udah nggak nyaman gitu. Ini yang harus dilihat oleh atasan-atasan ya. Ini sama leaders di perusahaan atau dari sama organisasi nih. Ini perlu banget untuk peka terhadap hal itu. Kenapa sih kita perlu peka dengan fenomena itu? Karena sometimes kalau leader melihat fenomena ini adalah sebuah loyalitas, akhirnya yang akan terjadi adalah dikhawatirkan karyawan itu nggak akan perform. Nggak produktif. Karena kan kalau level of people, pernah lihat di video-video awal, Coach Samsul Hato tuh pernah bilang gini Mas Pras, perilaku yang optimal itu sangat ditentukan oleh bagaimana perasaannya ketika melakukan hal tersebut. So gimana caranya dia mau produktif kalau perasaannya aja udah nggak nyaman di situ? Terbanyak ya. Nah itu yang pertama, perlu peka dulu yang seperti itu. Nah, yang kedua, level of people perlu sadar ketika memang perusahaan ini sudah bisa membaca situasi fenomena job hugging ini, biasanya perusahaan akan melakukan rotasi dan juga evaluasi. Nah jadi kalau misalkan level of people saat ini sedang dirotasi pekerjaannya, divisinya, bisa jadi karena ini bentuk dari respon perusahaan terhadap fenomena yang saat ini tengah terjadi. Nah, tujuannya untuk apa sih dirotasi? Tujuannya adalah agar adanya penyegaran setiap karyawannya, sekaligus bentuk evaluasi baik kinerja maupun kompetensinya. Jadi perusahaan tuh sebenarnya, leader tuh sebenarnya mau ngelihat lo guys, untuk teman-teman level di rumah yang sebagai karyawan, mereka tuh mau ngelihat lo sejauh mana skill kita, keterampilan kita tetap bisa relevan sama setiap pertumbuhan yang diharapkan oleh perusahaan. Itu yang kedua. Nah, dan yang ketiga, ketika perusahaan atau organisasi atau leaders ini peka terhadap adanya job hugging, sudah mulai bersegera membangun komunikasi yang transparan. Maksudnya gimana sih Mas Fajar komunikasi transparan itu? Komunikasi transparan di sini maksudnya adalah perusahaan, leaders itu perlu mengkomunikasikan apa yang menjadi visi organisasi kepada setiap karyawannya, beserta dengan kemungkinan update dari lonjakan karir yang bisa didapatkan oleh karyawan-karyawan mereka. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya membangun sebuah dinamika perusahaan yang lebih inklusif, yang lebih nyaman, di mana setiap orang itu punya yang namanya psychological safety. Setiap karyawan yang ada di dalam sebuah organisasi, mereka cukup cukup nyaman untuk menyampaikan ide, gagasan, inovasi yang tanpa mereka takut atau mereka punya persepsi di dalam kepalanya bahwa ide ini akan ditolak. Ide ini nggak keren, ide ini nggak akan berdampak sama perusahaan, tanpa ada persepsi yang seperti itu. Nah, 3 hal ini perlu banget nih sebagai seorang leaders dan juga perusahaan perlu banget peka terhadap fenomena job hugging. Itu kan dari sisi perusahaan perusahaan nih. Nah, sekarang bagaimana point of view-nya dari sisi karyawan? Nah, level people kalau misalkan dari sisi karyawan
kita sebagai karyawan, ketika kita sudah dihadapkan dengan fenomena ini, ada beberapa hal yang rasanya kita bisa banget untuk improve. Yang pertama, level people mulai deh dari sekarang. Kalau level people acknowledge dulu, terima dulu, akui dulu. Kalau misalkan memang hari ini kalau misalkan job hugging itu ada di dalam diri kita, terima dulu rasanya. Terima dulu bahwa fenomena ini saya sedang mengalami ketidaknyamanan dalam sebuah bekerja. Kenapa sih Mas Fajar? Pertama itu perlu terima dulu supaya teman-teman acceptance dengan kondisinya. Kita acceptance, kita acknowledge. Setelah itu kita perlu berpikir what's new, what next, and what's the better, Mas Pras. Apa yang baru yang akan kita hadirkan? Apa yang bisa kita lakukan jadi lebih baik? Dan apa yang setelah ini apa yang akan saya kerjakan? Artinya, aduh berisik amat ini. Artinya dari apa namanya, gimana ya? Artinya kalau dari sudut pandang itu kan daripada keluar lebih baik bertahan dulu dan melihat apa yang harus diperbaharui dari dalam diri kita. Yes, sambil melihat opportunity. Oh gitu. Iya. Opportunity di perusahaan lain. Yes. Apa gimana? Opportunity, kemungkinan peluang. Entah kalau misalnya kita bertahan, apa sih peluang yang akan kita dapat? Contoh misalkan adanya tingkatan karir. Oke. Atau misalkan peluang-peluang lain yang bisa kita bangun di luar perusahaan itu. Kemungkinannya, misalkan at the end dia memutuskan untuk resign gitu ya. Nah, peluang-peluang itu tuh jadi bisa lebih terlihat dan bisa lebih bisa disiapkan. Dimulai dari acceptance. Setelah acceptance, nah ini level of people. Kalau udah acceptance, yang perlu level of people lakukan adalah mulai deh untuk punya skill-skill baru, keterampilan-keterampilan baru di luar dari job desk yang saat ini sedang dikerjakan. Yang skill atau keterampilan baru itu bisa mendukung job desk yang sekarang atau bisa mendukung terjadinya karir yang baru. Contoh, misalkan kalau sekarang level people ini job desk-nya di bidang admin misalkan, input data. Nah, boleh banget tuh dimulai dari sekarang ikut sertifikasi, entah training yang berhubungan tentang komunikasi misalkan. Itu bisa banget. Satu, memang nanti bisa mendukung pekerjaannya sebagai seorang admin. Mas Fajar, apa hubungan admin dengan komunikasi? Loh, level people, kalau level people boleh tanya sama diri sendiri, yang level people buat sebagai seorang admin, perlu nggak sih disampaikan sama atasannya? Biasanya kan ada, misalnya ada monthly meeting, ada Q1, Q2, dan seterusnya, gitu kan ya. Dan itu kan perlu disampaikan. Penyampaiannya butuh komunikasi. Nah, ini juga selain untuk meningkatkan keterampilan yang mendukung pekerjaan, ini bisa jadi job baru. Kalau saya ngelihat dari sisi perusahaan, kalau ngelihat orang yang ini dia punya hebat lah gitu ya. Ini dia admin tapi kok penyampaiannya keren ya. Gitu. Kok saya lebih mudah paham ya dari apa yang dia sampaikan ya. Itu tujuannya ya. Iya. Nah, jadi bisa jadi sometimes dia memutuskan untuk berkarir di tempat yang baru. Komunikasi itu pada akhirnya akan ngebawa dia ke sebuah pekerjaan, sebuah divisi yang bisa jadi dari segi salary itu lebih besar. Karena dia udah punya keterampilan melampaui keterampilan yang rata-rata dibutuhkan. Iya juga ya. Gitu. Jadi bisa banget nih level people di rumah tuh udah mulai aware dan mulai deh ngebuka diri untuk punya keterampilan-keterampilan baru. Itu kalau dalam kalau saya pelajari tentang ini masuk ke sisi keuangan ya. Kalau di sisi keuangan itu untuk memperluas wadah kita untuk menerima rezeki, salah satunya adalah mempelajari skill baru memang. Jadi wadah kita jadi lebih luas. Artinya gini, kalau saya cuma bisa desain, ya artinya saya harus berusaha
jemput rezekinya itu di bidang desain dong. Benar. Tapi kalau saya bisa misalkan bikin website, jadi 2 nih kerannya. Benar. Kerannya jadi 2 kan, Betul. jadi meluas. Iya, Artinya kalau dalam apa ya, konsep apa ya disebutnya ya, konsep rezeki lah ya. Artinya itu memperluas wadah ya, berarti ya jatuhnya ya. Benar Mas Pras. Kalau kita balikin lagi ke fenomena pelamar kerja tuh, yang tadi kata Mas Pras tuh ribuan orang itu tuh, itu kan biasanya kan job requirement-nya itu kan sama semua kan, yang dibutuhkan kan job requirement sama kan ya. Mampu mengoperasikan Excel, ini kalau admin misalkan mampu mengoperasikan Excel, terus and the bra lah gitu. Nah, kalau kita cuma punya keterampilan itu aja, berarti kita tuh perlu siap bertarung dengan ribuan orang itu. Iya ya. Tapi kalau tadi kata Mas Pras bilang, saya orang desain. Kalau cuma bisa ngedesain aja, ada 10.000 pelamar, berarti Mas Pras harus bertarung dengan 10.000 pelamar itu tuh. Iya. Tapi kalau punya kelebihan lain, bisa jadi pertimbangan lagi nih. Mas Pras tuh kita tuh udah kalau punya keterampilan lain tuh, atau yang mendukung misalkan gitu ya, kita tuh bisa 1 atau 2 langkah lebih depan ketimbang yang lain. Iya juga ya. Itu enak ya. Jadi ya contoh kalau misalnya tadi Mas Pras bilang desain dan ini menjadi wadah kalau di keuangan, ya bener banget sih. Bener banget. Bahkan kalau job hugging, jadi saya ingat nih Mas Pras, job hugging itu kan berkaitan dengan perasaan ya. Oke, ya. Kalau tadi saya sempat singgung, Coach Hatta itu di awal-awal video, di awal podcast itu pernah ngebahas bahwa perilaku itu akan sangat distimulus atau dipengaruhi oleh perasaan. Perilaku yang optimal akan terbentuk dari perasaan yang optimal, perasaan yang memberdayakan. Job hugging karena merasa terpenjara, kan perasaan udah nggak memberdayakan tuh. Udah bisa kebayang bagaimana perilakunya. Dari mulai adanya fenomena quieting tadi, yang dia ya udah pengen ngerjain, ya udah apa yang jadi tugas dia ngerjain itu aja, tanpa dia mau inovasi lah, dia juga tanpa mau mengerjakan dengan penuh antusiasme lah. Nah akhirnya adalah kalau di rezeki itu saya tuh pernah, kalau analoginya gini, teman-teman kalau misalkan ini, kalau saat ini teman-teman ada di fenomena job hugging gitu ya, teman-teman coba deh pikirin deh, analoginya tuh seperti tersenyum dan orang cemberut. Nah, Gimana? Job hugging itu dianalogikan seperti orang yang cemberut. Bayangin kalau rezeki itu datang dari atas, turun. Kalau cemberut kan begini ya. Nutup. Bentuk N. Iya, nutup. Iya kan? Kayak penolakan ya. Iya, jadi tuh rezekinya tuh jatuh. So wajar banget kalau misalkan teman-teman tetap dengan job huggingnya gitu ya, tanpa teman-teman yang pertama tadi nih untuk memperluas skill baru, nggak mau melakukan itu, teman-teman analogi itu seperti sedang cemberut. Jadi teman-teman tuh sebenarnya sedang melewatkan banyak pintu-pintu rezeki baru yang bisa jadi ini rezekinya lebih besar. Beda halnya dengan orang yang sudah acceptance dan udah mau memperluas kompetensi, itu seperti orang tersenyum. Jatuhnya dari segala maksudnya gimana ya? Dari banyak sisi dalam kehidupan, salah satunya ya entah keuangan ataupun apapun, salah satu yang job hugging ini artinya kan mindset ini tuh pengaruhnya luar biasa banget ya. Banget Mas Pras. Artinya kalau kita ngelihatnya hanya dari sisi gue ditelantarin sama perusahaan, gue nggak diberdayakan atau gue diomongin sama teman-teman gue, itu nantinya yang muncul adalah perasaan-perasaan yang nggak ngenakin aja dong. Bener. Tapi kalau ini jadi ingat lagi nih dulu pembelajaran saya, Pras, kerja itu belajar. Oke. Kerja itu belajar apa? Ya apapun gitu loh. Oh iya udah. Akhirnya sejak itu saya tanamin kerja itu belajar. Yes. Jadi dalam situasi job hugging ini jangan terfokus sama job huggingnya. Kalau menurut saya mempertimbangkan dari sisi bahwa kerja itu adalah belajar. Fokusnya adalah kerja adalah belajar udah pokoknya. Yes. Menyisihkan job huggingnya.
belajar kalau sudah mempunyai skill yang kita balik itu, kalau sudah mempunyai skill baru atau tambahan dari sisi misalkan adminnya misalkan skillnya biasalah. Tapi kalau diterusin, admin tuh bisa begini, pelajari rumus-rumus misalkan rumus-rumus Excel yang lebih lanjut, tingkat lanjut di situ. Itu jauh lebih oke kayaknya ya. Iya dong. Kalau belajar ya, entah belajar ngelihat dari teman-teman lingkungan kerjanya, dia kerjanya begini, berarti begini, apa yang harus dipelajari atau apa yang perlu ditambah skillnya untuk ini gitu misalkan ya. Jadi dia kan fokusnya belajar tuh. Lupa sama bahwa saya tertekan, saya segini, saya begini, yang negatif itu jadi lupa. Betul. Gitu ya. Yes. Jadi lebih enak gitu ya kalau mindsetnya terarahnya benar gitu maksudnya. Mestinya gitu. Gitu ya. Karena sebenarnya ini tuh ada satu presuposisi, ada satu ungkapan Mas Pras, the meaning you give, the life you live. Apa tuh? Makna yang engkau sematkan, itulah hasil yang akan kau dapatkan. Makna yang bekerja adalah belajar. Makna. Iya, makna di dalam pikiran saya bekerja adalah belajar. Akhirnya kan kita jadi dapetnya tuh lebih. Yang akhirnya, yang awalnya mungkin bekerjanya cuman rumus Excel misalkan hanya sum, penjumlahan. Karena kita tanamin makna di dalam kepala kita adalah bekerja adalah belajar. Akhirnya kita antusias untuk ngulik hal-hal baru, ambil sertifikasi baru. Akhirnya nanti yang mestinya 1 tahun itu udah bisa dapat rumus average misalkan, ini cuma 2 bulan kita udah paham tentang average. Bulan ke-5 udah paham tentang lookup, VLOOKUP, dan terus dan sebagainya. The meaning you give, the life you live. Anjay. Kalau makna yang disematin di kepala adalah saya tuh terpenjara, ini mestinya nih nggak begini. Akhirnya kita banyak ngeblaming, banyak nyalahin orang. Fenomena yang terjadi sama kita saat ini tuh pasti salahnya dia, dan dia. Tanpa kita pernah coba tanya, sebenarnya setiap yang terjadi kita tuh juga punya tanggung jawab dan ikut andil atas fenomena itu. Contoh, saya karyawan, Mas Pras atasan. Mas Pras banyak nge-feedback saya. Apakah lantas hanya Mas Pras yang salah yang suka nge-feedback terus atau nyuruh-nyuruh terus? Enggak juga dong. Feedback itu datangnya dari mana? Nah, itu dia. Saya juga punya tanggung jawab pada akhirnya. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab kenapa sampai feedback itu muncul. Iya, enggak mungkin ada feedback kalau enggak ada yang harus diperbaiki. Itu dia. Jadi ini baru level people ini baru satu ya yang perlu kita lakukan sebagai karyawan. Point of view-nya, setelah acceptance kita perlu banget punya skill baru. Skill baru itu bukan hanya untuk sebagai persiapan kita kalau nanti at the end kita memutuskan untuk cari perusahaan lain, tapi ini juga bisa untuk membuka, kalau tadi katanya Mas Pras tuh ngebuka keran-keran rezeki baru. Untuk kita bisa mungkin naik level secara karir gitu ya. Nah, yang kedua nih Mas Pras. Apa tuh? Secara point of view yang bisa kita lakukan ketika kita merasa job hugging atau perusahaan sedang ada ada pembaharuan yang terjadi untuk ketika perusahaan sudah mulai peka terhadap ada fenomena job hugging. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah guys, mulai adaptif. Adaptif sama fenomena dan dinamika yang terjadi. Karena kalau mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu ya, salah satu ungkapan salah seorang filsuf. Wah, ini ngeri banget ya. Obrolannya jadi ke filsuf nih. Filsuf ya nggak tuh. Mungkin teman-teman pernah dengar juga yang dia bilang gini tuh, bahwa nggak ada yang abadi, melainkan perubahan. Oh iya. Perubahan itu sendiri yang abadi. Ya, itu dia. Jadi teman-teman adaptif itu gini. Pada akhirnya yang akan selalu memenangkan sebuah pertarungan adalah yang memenangkan sebuah pergeseran dinamika dari zaman. Generasi kan berubah nih. Yang selalu memenangkan itu adalah orang yang adaptif sama perubahan. Nah, jadi yang kedua teman-teman, adaptif dengan semua dinamika yang saat ini sedang terjadi, dengan perubahan-perubahan yang mungkin lagi dialami. Mau saya tambahin tuh soal adaptif. Gimana tuh Mas Pras? Saya belajar itu bahwa ini konsep rezeki lagi ya.
Minimal itu kita punya 3 pemasukan. 3 pemasukan. Minimal. Oke, apa aja tuh? Bebas. Pemasukan ya. Pemasukan bukan pekerjaan. Oh, oke. Bebas apapun Bebas. itu. Ya boleh ngojol, dagang, jualan, jadi dropshipper, jadi affiliate, Investasi, bebas. reksadana gitu ya. Oke. Ya kalau investasinya sudah menguntungkan, menghasilkan, itu jadi keuntungan, jadi pemasukan, ya boleh saja. Tapi kalau dari kecil-kecil kan pemasukannya paling kecil gitu kan. Iya. Untuk saat ini paling ya dagang apapun lah, usaha apapun, dropshipper, bebas, ngojol juga boleh. Yang penting pemasukan gitu. Ya. Jadi apapun. Minimal kita punya 3 pemasukan. Misalkan dari gaji, itu pemasukan. Ya. Dari terus pulang kerja dia ngojol sambil ke arah pulang, Ya. itu pemasukan juga. Terus dagang misalkan di tempat kerjanya, itu juga pemasukan. Jadi Ya. bebas. Sekalipun dia yang satu pemasukan yang satu dia goyang, dia masih punya 2 pemasukan lain. Oh, oke. Nah, adaptif yang tadi masuk ke adaptif ini ya hitungannya kalau di dalam konsep yang tadi saya bilang minimal punya 3 pekerjaan, artinya kan dia punya 3 skill yang berbeda. Benar. Iya dong. Betul. Punya 3 skill yang berbeda. Ya. Adaptif ini ya kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang beda-beda dong. Iya kan, masuk kan? Benar. Masuk ke situ kan? Betul. Jadi buat saya benar banget sih kalau dibilang harus adaptif, karena di dalam konsep rezeki itu kita minimal punya 3 pekerjaan. Masuknya dari mana? Kenapa kita harus minimal punya 3 pekerjaan? Masuknya balik yang ke tadi. Itu benar banget, saya setuju banget bahwa tidak ada yang abadi. Yes. Gitu. Kalau menurut saya dari pelajaran yang saya ambil ya. Bahkan saya pernah nih buka travel. Oke banget nih jalannya nih. Oke banget nih. Pandemi, Mas. Udah punya perahu, tutup. Di saat itu saya punya 1 pemasukan doang, itu yang utama lagi. Pas pandemi buyar kocar-kacir, Mas. Wah, itu berasa banget ya. Padahal udah dari sebelum-sebelumnya saya selalu dikasih tahu minimal punya 3 pemasukan, tapi sayanya ngerasa di atas angin kali ya saat itu ya. Ya karena memang lagi naik ya. Iya, udah. Ya, pas pandemi ya. Ya. Mana udah punya perahu lagi ya. Udah punya perahunya dijual dengan harga lebih murah dari pas saya beli. Oh, oke. Ya karena butuh. Benar. So, jadi level people udah 2 tuh ya. Jadi yang pertama, yuk mulai deh level people untuk pelajarin keterampilan baru yang untuk menunjang pekerjaan atau bisa juga untuk menaikkan taraf kualitas level people. Yang kedua adalah adaptif. Level people ngomongin banget tentang adaptif tadi udah disampaikan clear banget sama Mas Pras. Dan yang ketiga nih level people, ini dari point of view karyawan yang bisa banget kita lakukan. Yang ketiga adalah level people, pada saat level people sekarang memutuskan untuk tetap bertahan, pastikan level people buat pengalaman-pengalaman yang amazing untuk level people sendiri ya. Maksudnya gimana nih Mas Fajar? Pengalaman yang amazing. Level people kalau misalkan biasanya pekerja itu selalu ada achievement Mas Pras. Nah, level people optimalkan, maksimalkan untuk pencapaian level people sendiri. Pencapaian individu. Karena pencapaian itulah nanti yang bisa ngebawa diri kita. Misalkan level people at the end, seperti tadi di awal saya katakan, memutuskan untuk cari pekerjaan di perusahaan baru. Biasanya perusahaan tuh akan nanya, apa yang bisa kamu kasih untuk perusahaan saya? Atau apa yang sudah kamu lakukan di perusahaan sebelumnya? Nah, bayangin kalau misalkan level people, kalau misalkan ikut fenomena quiet quitting tadi tuh, yang udah ngerjain apa aja ya, ngerjain yang sebatas yang disuruh aja, sebatas yang jadi job saya aja. Nah, kalau level people hanya mengerjakan itu saja tanpa adanya pencapaian individu, so rasanya akan challenging sih Mas Pras. Ketika nanti level people nih berhadapan dengan si interviewer. Nah, ketika dia nanya itu, kita mau jawab apa? Kalau pekerjaan kita so-so aja. Balik lagi tuh mindsetnya harus diubah tuh. Kerja pokoknya belajar. Jadi
achievement itu akan jadi efek, bukan sesuatu yang dikejar, nggak perlu dikejar karena di mindsetnya udah jadi belajar. Oh, gue harus lebih baik dari sebelumnya nih, gue harus belajar lebih lanjut nih tentang ini. Akhirnya kan dia kan jadi lebih baik tuh. Ya. Hari ke hari dia jauh lebih baik. Toh perusahaan pasti ngelihat efeknya achievement, ya kan? Iya, benar. Ya kan, jadi achievement itu dia nggak perlu kerja, justru jadi efek doang. Iya, benar. Jadi achievement itu apa ya? Bonus lah ya. Jadi bonus, dia nggak perlu. Oh, gue perlu kejar achievement ini, nggak perlu. Tapi kalau di mindsetnya adalah kerja adalah belajar, pokoknya gue belajar. Efeknya dilihat pasti. Benar. Otomatis itu secara otomatis, nggak perlu capek-capek. Kayaknya di dalam hati kita, gue harus ini. Kalau nggak dapat, pundung. Waduh. Kata orang Sunda gitu, pundung uring-uringan, benar. Tapi kalau di mindsetnya kerja adalah belajar, nggak dapat achievement, nggak masalah buat dia. Oh, berarti ada yang belum baik nih dalam diri gue nih, ada yang belum. Malah dapat satu ilmu baru jadinya ya. Itu karena mindsetnya. Bener kan? Kalau kata Soekarno itu, punyalah cita-cita setinggi langit di atas setinggi langit, karena ketika engkau jatuh kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Asik. Buatlah mindset yang tepat, guys. Asik. Kalau kata Mas Pras itu ya, buatlah mindset yang tepat ketika bekerja. Bekerja adalah belajar. Sometimes kapanpun teman-teman terjatuh, teman-teman akan terjatuh dengan pengalaman dan ilmu-ilmu baru. Yes. Iya. Sedap nggak tuh? Sedap banget. So, level people, itu rasanya yang level people bisa banget lakuin ketika memang level people saat ini mungkin sebagian level people sedang merasa kayaknya saya lagi job hugging deh Mas Fajar. Yuk, level people bisa banget optimalkan 3 hal tadi. Karena dengan 3 hal yang teroptimalisasi, level people jadi punya jadi bisa lebih menentukan pada akhirnya level people akan tetap bertahan di pekerjaan yang sekarang dengan bersiap untuk membuka karir baru. Karir baru dalam arti sini naik jabatan gitu, atau level people nanti bisa juga memutuskan untuk mencari perusahaan lain yang level people juga udah siap nggak hanya tentang pengalamannya, tapi juga keterampilan baru yang bisa diaplikasikan di perusahaan yang baru. Mantap. Gitu Mas Pras. Mas Pras sebagai penutup kita, ada nggak yang mau Mas Pras sampaikan sama level people di rumah? Balik lagi ya, dasarnya itu mindset. Yes. Apapun dalam kondisi apapun, kita perlu mencari mindset yang tepat. Maksudnya gini, sederhananya ya, bagaimana pikiran kita berpikir tentang sesuatu hal itu. Kayak tadi, bekerja mencari uang, nggak perlu dipikirin. Iya. Mencari uang tuh nggak perlu dipikirin. Betul. Kalau sudah punya suatu pekerjaan, otomatis tanpa harus mikirin besok gue gajian, nggak usah dipikirin besok gajian gitu loh. Iya, karena memang udah terschedule ya. Iya, udah gitu, ngapain kita mikirin gue kerja nyari duit, nggak usah dipikirin. Daripada mikirin itu, mendingan pikiran kita diarahkan kerja adalah belajar. Ya. Gaji udah pasti digaji kalau udah punya kerjaan kan. Iya dong. Ngapain dipikirin lagi gitu loh. Betul. Kita seringkali memikirkan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Ya. Sedangkan hal yang harus diperbaharui, diperbaiki malah nggak kita pikirin. Makanya mindset itu harus tepat lah dalam banyak kehidupan sih sebenarnya. Uang, pekerjaan, rumah tangga, parenting, dan banyak hal. Jadi menurut saya arahkan pikiran kita ke pola pikir, cara berpikir yang tepat dalam menghadapi sesuatu. Wow, guys, ini tutup dengan excellence. Jadi level people, kita akan ngobrol lagi di pembahasan selanjutnya. Yuk diendapkan dulu. Apapun yang level people dapatkan hari ini, boleh banget langsung di-share sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi level people, ada sebagian sahabat-sahabat kita yang belum sempat menonton di episode ini bisa menjadi jalan
jalan hidayah mungkin ya dari level people karena udah share nih sebanyak-banyaknya. Jadi dia jadi tahu berkat dari level people semua. Dan kalau misalnya level people ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bahas di podcast di episode-episode selanjutnya, boleh banget langsung aja di email ke email kita di podcourse.id@gmail.com. Ya, atau komen aja di bawah. Komen di bawah. Langsung ketik aja di bawah. Mas Pras, Mas Fajar, bahas ini dong. Boleh banget. Nanti kita akan bahas. Semoga ini bisa menjadi satu hal yang nemenin level people di rumah untuk bisa Naik level sambil makan kacang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.